Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini seperti biasa saya akan mereview salah satu pinjaman online yang mana banyak sekali yang di komen di saya bahwa pinjamannya selalu ditolak. Nah, pastinya teman-teman belum menyimak video saya berikut. Nah, silahkan disimak agar pinjaman teman-teman bisa langsung di ACC. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menanti informasi dari channel saya. Semoga channel saya ini membantu memberikan edukasi sekaligus informasi kepada teman-teman yang memang lagi butuh dana melalui pinjaman online. Nah, kali ini saya akan mereview tentang aplikasi pinjaman online Cairin. Nah, banyak yang masih belum paham apakah Cairin ini termasuk pinjaman online legal atau ilegal. Nah, silakan teman-teman simak video saya ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pinjaman online Cairin ini adalah pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK yang menawarkan kredit dana tunai cepat cair dan juga tanpa jaminan, dan tentunya persyaratannya hanya KTP saja. Kemudian untuk aman atau tidaknya Cairin ini merupakan pinjaman online OJK, tentunya sudah sangat aman dan juga sudah sangat diawasi oleh OJK karena mereka memiliki sistem untuk data-data kita tidak akan sampai bocor ke pihak ketiga. Nah, kemudian untuk produk yang ditawarkan di Cairin ini, mereka menawarkan dana tunai dari Rp500.000 sampai dengan Rp5 juta dengan tenornya 91 sampai dengan 365 hari, dimana untuk bunga yang diterapkan di Cairin ini yaitu 0,5%. Ini sudah sesuai dengan peraturan AFPI, di mana bunga tidak boleh lebih dari 0,5% per hari. Oke, kita lihat apa aja sih keunggulan dari aplikasi pinjaman online Cairin ini. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online, alangkah baiknya teman-teman cek lagi apa kelebihan dari aplikasi ini, apa kekurangannya, berapa tenornya, berapa limitnya, berapa bunganya. Itu sangat penting sekali karena nanti berpengaruh terhadap kesanggupan kita dan juga kemampuan kita untuk membayar pinjaman yang sudah kita pinjam. Nah, kalau kita lihat dari sisi keunggulan dari Cairin ini, untuk proses pengajuannya sangat mudah dan juga tanpa jaminan karena persyaratannya hanya KTP saja dan kita cukup mengajukan melalui aplikasi yang bisa kita unduh di Play Store, karena untuk di Play Store itu merupakan aplikasi yang resmi, yang legal, jadi silakan di-download aplikasinya di Play Store. Kemudian untuk di Cairin ini juga tidak membutuhkan jaminan untuk kita mengajukan pinjaman, jadi cocok sekali untuk kita yang memang lagi membutuhkan dana darurat yang menuntut proses pinjaman uang ini tanpa syarat dan juga tanpa syarat yang bertele-tele. Nah, kemudian yang kedua, di Cairin ini tidak memerlukan verifikasi telepon. Jadi Cairin tidak akan menghubungi nasabahnya untuk melakukan pengecekan. Jadi tidak juga verifikasi melalui kontak darurat. Jadi di sini cukup mereka hanya mengecek data-data yang kita isi. Jadi sangat mempermudah dalam proses pengajuan. Inilah yang membuat Cairin ini banyak sekali digandrungi para ibu-ibu yang memang lagi butuh dana melalui pinjaman online. Nah, kemudian yang ketiga, di sini untuk persyaratannya Cairin hanya meminta syaratnya hanya KTP saja tanpa slip gaji dalam proses pengajuan pinjaman. Jadi kita sebagai nasabah cukup
cukup menyampaikan KTP saja. Ini berbeda pada umumnya dengan pinjaman ketika kita mengajukan di bank konvensional yang mewajibkan kita untuk melampirkan slip gaji. Jadi di Cairin ini tidak diminta slip gaji. Tentu saja ini juga sangat mempermudah dalam kita proses pengajuan untuk pengajuan pinjaman. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, di sini Cairin tidak meminta data pekerjaan. Biasanya untuk pinjaman online lainnya, mereka pasti akan meminta data pekerjaan supaya itu meyakinkan si pemberi dana untuk memberi pinjaman kepada kita. Namun tidak berlaku di Cairin. Kita tidak perlu mengisi data pekerjaan. Yang penting kita sudah mengisi data sesuai KTP. Namun saya sarankan jika teman-teman memang ingin mengajukan di Cairin, pastinya sudah memiliki gaji dan juga penghasilan agar nanti teman-teman bisa membayar cicilan setiap bulannya. Kemudian kelebihan selanjutnya di sini persetujuannya pun juga sangat instan, bisa dikatakan sangat cepat. Jadi hanya 3 menit saja sejak pengajuan, maka nanti pihak Cairin akan memberikan kita informasi apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Jadi kita sudah memperoleh kabar apakah pengajuan kita ini sudah ditransfer atau tidak itu selama 24 jam. Ini prosesnya ini sangat instan, jelas berbeda sekali dengan proses di bank konvensional walaupun sama-sama memberikan kita pinjaman. Namun yang harus teman-teman ketahui, walaupun prosesnya sangat cepat, jadi silakan teman-teman ketika pengajuan silakan dilakukan di hari kerja, jangan di hari weekend. Nah, kemudian selanjutnya ada kekurangan dari Cairin ini. Tentunya ada kelebihan, pasti ada kekurangannya yang harus kita ketahui. Untuk kekurangannya, di Cairin ini suku bunganya sangat mahal ya, itu sesuai dengan survei-survei dari para nasabah. Karena di sini bunganya 0,4%, maka sebulan bunganya harus dibayar 12%. Maka dalam setahun bunganya sekitar 144%. Ditambah lagi jika kita mengalami terlambat membayar, maka kita harus membayar denda senilai 0,5% per hari. Kemudian bunganya akan naik menjadi 0,8% per hari. Dibandingkan dengan bunga di KTA Bank yang kisaran 20% sampai dengan 30% setahun, itu jauh lebih rendah dari bunga di fintech Cairin. Namun untuk bunga ini saya rasa hampir semua pinjol menerapkan bunga per hari. Jadi jarang sekali saya lihat pinjaman online ini menerapkan bunga per bulan. Maka disitulah ya yang kekurangan untuk pinjaman online ini, baik di Cairin maupun di pinjaman online lainnya. Namun mereka sama-sama memberikan kita pinjaman dengan super cepat. Nah, selanjutnya untuk platform di ini ya di Cairin ini juga sangat kecil, minimum itu 1,5 juta, apalagi kita baru bikin akun. Biasanya kita mendapatkan limit yang sangat kecil. Kemudian untuk tenornya pun juga sangat pendek, yaitu biasanya untuk kita pemula kita diberikan tenor 1 bulan dengan limit yang kecil. Namun menurut saya itu sudah sangat besar dan juga sangat lama jika kita diberikan pinjaman 1 juta dengan tenor 1 bulan. Itu tergantung dari kita bagaimana cara mengelola keuangan yang sudah kita pinjam. Nah, selanjutnya ada lagi di sini untuk Cairin ini hanya tersedia di aplikasi, tidak ada di websitenya. Namun itu tergantung lagi untuk teman-teman apakah berminat untuk mengajukan di Cairin atau tidak, karena semua informasi dari kelebihan dan juga kekurangannya juga sudah saya sampaikan. Oke guys, itu informasi dari saya. Semoga bisa memberikan informasi sekaligus edukasi untuk teman-teman yang memang lagi butuh dana melalui pinjaman online Cairin. Semoga dana teman-teman bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi dan juga bisa membayar tepat waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.